Selamat datang di channel YouTube saya, Dinda Rahmawati. Perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswi semester 4 program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate. Di sini adalah video pertama saya untuk membuat tag HTML. Ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman web dan praktikum, di mana kami sebagai mahasiswanya diminta untuk membuat video tutorial ini. Dan saya menggunakan Notepad++ untuk mengcoding dan menggunakan OBS Studio untuk merekam layar. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk struktur dasar HTML atau Hypertext Markup Language, dimana untuk struktur dasarnya itu sebenarnya ada HTML, penulisan pertamanya harus HTML, tag pembuka dan tag penutupnya HTML seperti ini. Jadi di dalam pembuatan website dan penulisan tag itu ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, kalau tag pembuka itu tidak pakai slash atau garis miring, dan tag penutup itu menggunakan slash atau garis miring. Nah, selanjutnya kita bisa mengcoding head dan tag penutupnya adalah hit. Oke. Kemudian title atau judul. Jadi struktur ini sudah paten ya. Kita setiap membuat codingan harus menuliskan ini terlebih dahulu gitu. Untuk judulnya saya kasih latihan HTML. Kemudian bagian body atau badannya, tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, disinilah kita akan banyak menuliskan berbagai hal, tulisan dan lain sebagainya. Oke, biar rapi, saya buat seperti ini. Dan kita save terlebih dahulu. Saya akan save di belajar HTML. Ya, kita save di sini untuk tutorial. Dan dalam penyimpanan filenya kita harus menambahkan .html gitu. Karena kalau tidak pakai ini tidak bisa diakses di Chrome. Nah, setelah kita save maka akan berubah tulisannya jadi berwarna. Yang tadinya hanya hitam putih sekarang jadi berwarna. Nah, kita lanjutkan untuk membuat tag apa. Yang pertama kita akan membuat tulisan. Contoh untuk tulisan mulai dari tulisan huruf yang paling besar atau H1. Jadi kita buat contoh tulisan pertama. Oke. Dalam kurung atau H1. Kemudian ini kita tinggal Ctrl D saja. Kita buat 6 1 2 3 4 5 6 dan tinggal kita ganti saja ini H2 untuk tulisan H2-nya. Kemudian H3 dan seterusnya. Nanti kita akan coba mengaksesnya dan melihat bagaimana tampilannya ketika sudah di Google Chrome.
Oke, jadi contoh untuk penulisannya ini sampai H6. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Oke, kita save dan kita akan akses di Google Chrome. Tadi kita menyimpannya di exam htdocs, kemudian di belajar HTML2 di bagian tutorial. Ini kita open with Google Chrome. Nah, ini adalah contoh tulisannya. Jadi contoh penulisan ini biasanya penulisan judul tuh yang pertama seperti ini, yang kedua mulai agak kecil dan sampai ke H6 itu sangat kecil. Kita akan lanjutkan codingan untuk membuat tulisan tebal, miring, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita coba tulisan untuk tebal ya. Jadi B. Tak B ini untuk membuat tulisan menjadi besar. Tebal. Contoh tulisan tebal. Kita coba lihat, kita refresh. Nah, ini adalah untuk membuat tulisan tebal gitu. Apa bedanya dengan yang ini? Sebenarnya kalau untuk tulisan itu dia ukurannya semua hampir sama, dan yang ini tuh sebenarnya untuk judulnya, jadi header untuk judul. Oke, itu untuk tulisan tebal. Kita coba kalau misalkan tulisan biasa ya, tulisan biasa terus miring, apakah sama atau tidak? Tulisan miring, Ctrl S. Nah, seperti ini. Ini untuk tulisan yang biasa. Jadi dia tidak tebal seperti yang tadi, ini tebal. Dan kita bisa menambahkan tak BR untuk baris baru supaya lebih rapi tulisannya. Nah, seperti ini. Kita akan lanjutkan untuk membuat tag tulisan yang ada garis bawahnya. Itu menggunakan tag U. Contoh tulisan garis bawah. Jangan lupa tag penutupnya /U. Kita save, kita lihat lagi. Seperti ini, ada garis bawahnya. Kita lupa menambahkan tag BR supaya lebih rapi. Seperti ini ya. Kita akan lanjutkan. Oh ya, tadi saya terlewat untuk menjelaskan ini title, dimana tulisan yang akan kita tempatkan di sini itu akan muncul ketika kita mengaksesnya. Nah, ini tulisan di sini. Kita bisa menggantinya dengan misalnya sini tutorial tag HTML. Kita simpan, maka di sini akan terganti kita. Oke, kita lanjutkan contoh penulisan yang lainnya. Misalkan kita menuliskan, biasanya kata yang salah itu ada coretannya di tengah. Kita bisa pakai
S, tag S. Contoh tulisan strike garis coretan. Oke, kita simpan dan kita lihat seperti ini gitu. Ini lupa tambahkan BR. Oke, kita akan coba yang lainnya lagi. Di sini ada tag double T. Ini untuk apa? Kita lihat nanti di saat mengaksesnya. Contoh tulisan typewriter. Kita lihat. Oh ya, jadi tulisannya, jenis tulisannya yang beda kalau typewriter itu. Jenis tulisan. Oke, kita lanjut untuk membuat tag yang lain. Di sini ada tag pre. Oke, pre itu apa? Nanti kita akan lihat. Contoh pre-format form. Kita save dan kita akan lihat. Oh, ini untuk contoh performatnya seperti ini. Performat text ya, performat text. Oke, seperti itu. Hampir mirip dengan tulisan typewriter ya. Kita coba yang lain, yakni ada contoh tag untuk definition, DFN. Oke, contoh definition. Jadi dia langsung miring tulisannya tanpa menggunakan yang tadi tulisan miring. Tuh, kemudian ada tag strong. Tag strong ini untuk apa? Akan kita lihat. Untuk menebalkan atau memperjelas tulisan. Membuat tulisan lebih jelas. Nah, seperti itu. Sebenarnya mirip dengan yang ini ya, tulisan yang menggunakan hit ini, tapi dan dia juga sama dengan contoh tulisan tebal. Jadi strong sama yang tadi tag B itu mirip atau sama gitu. Kita lanjut untuk tulisan address atau alamat. Address ya, misalnya Jalan Jatimetro
intro. Tag tutupnya /address. Address seperti ini. Kita coba. Jadi dia juga langsung miring, sama seperti contoh tulisan miring. Kemudian ada tag CITE, CITE. Sini ada tag CITE. Ini untuk membuat, digunakan untuk teks kutipan. Jadi contoh teks yang dikutip. Oke teman-teman, karena tadi videonya sempat terpotong dan sampai di sini yang contoh teks yang dikutip, dan ternyata tadi tidak terekam ya sampai habis, padahal saya sudah menjelaskan agak banyak dan ternyata tidak terekam, jadi saya lanjut menjelaskan saja. Di sini ada tag untuk membuat tulisan menjadi besar. Jadi ada tag big, jangan lupa untuk selalu menutup setiap tag yang kita buka, harus ada pasangannya jadi ditutup. Kemudian ada tulisan kecil, ini biasanya dipakai di footer di website di bagian bawah sekali. Dan kita lihat ini untuk contoh tulisan yang besar dan ini tulisan yang kecil gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh monospace font yang digunakan bila kita ingin memperlihatkan kode HTML pada dokumen kita. Ada 3 jenis, ada code, ada SAM, dan ada KBD. Ini ketiga ini sama fungsinya, tinggal kita pilih saja yang mana yang kita suka gitu. Hasilnya seperti ini. Karena yang namanya codingan yang ingin kita tunjukkan itu biasanya tulisannya seperti ini, dia beda tulisannya, beda dengan tulisan-tulisan biasa gitu. Oke, kita lanjut di ini untuk membuat teks superscript dan subscripts. Jadi apa bedanya superscript dan subscript? Pakai B dan pakai P. Ini bisa kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Kita lihat bagaimana jadinya. Ini. Jadi untuk membuat teks dia di atas, biasanya untuk pangkat di atas kita bisa pakai superscript, dan untuk membuat tulisan di bawah kita bisa menggunakan subscript. Biasanya pada zat-zat kimia, contoh penulisannya kan seperti H2O dan lain sebagainya. Nah, angka 2-nya itu ditulis menggunakan subscript. Nah, kenapa sih website itu dia tidak bisa mengakses tulisan biasa? Ini karena harus menggunakan tag HTML. Jadi tidak bisa sembarangan kita menuliskan. Dan terakhir ada abbreviations. Abbreviations ini apa? Tadi saya coba cari bahasa Inggrisnya, artinya abbreviation ini bisa untuk menyingkat, memendekkan kata. Jadi misalkan ingin memendekkan kata bisa pakai tag abbreviations ini. Dan tadi saya juga mencoba untuk membuat tag HR. HR ini adalah untuk memberi garis. Nah, untuk memberi garis kita tempatkan di sini. Itu jadinya seperti ini. Ada garis pembatas. Ada juga tag untuk membuat tulisan ke tengah. Saya pasangkan di sini di contoh tulisan yang pertama. Saya tuliskan tag pembukanya center dan tag penutupnya center.
hasilnya jadi seperti ini, tulisannya ke tengah. Dan satu lagi, saya tadi mencoba untuk menuliskan, saya ingin kata tulisan ini menjadi miring, jadi bisa digunakan tak i gitu. Kita akan coba mewarnai website yang sudah kita buat. Kita akan coba dari mewarnai backgroundnya. Nah, untuk mewarnai background itu kita bisa menambahkan pada tag body dengan style background color. Maka dengan begini warna pada website kita akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya memilih contohnya warna violet. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi dia akan berubah sesuai dengan warna yang kita inginkan, dan bisa terserah warna apa, bisa warna merah, biru, dan lain sebagainya. Yang penting dalam penulisan warnanya harus menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini kita juga bisa menambahkan warna yang kita inginkan pada tulisan yang di atas ini. Misalnya kita ingin warna tulisan ini berbeda, misalnya warna putih atau warna merah dan lain sebagainya. Itu kita bisa menambahkan pada tag H1-nya, yaitu style background color. Saya ingin warna ungu, purple. Dengan warna hurufnya saya ingin warna putih. Dengan ketebalan atau lebar 80%. Oke, seperti ini. Kita akan coba bagaimana hasilnya. Nah, seperti itu hasil dari tulisannya. Dia akan mengikuti apa yang kita minta. Jadi yang tadi saya tambahkan untuk backgroundnya panjangnya 80%, jadi cuma sampai sini. Tetapi jika mau semuanya, maka tambahkan saja 100% agar bisa full. Oke, seperti itu. Kemudian saya ingin pada batasan ini, garisnya ini, saya ingin dia agak tebal. Itu kita bisa menambahkan pada tag HR-nya ini, kita bisa menambahkan style. Kita akan buat di sebelah sini karena harus menuliskannya di tag pembuka. Style. Jadi ada yang namanya ketebalan, itu namanya border. Kita bisa pilih ketebalannya berapa. Misalkan di sini saya ingin dia 5 pixel dengan warna solid white. Nah, kita tinggal lihat hasilnya.
Oke, saya pindahkan ini dulu karena biar tidak membingungkan. Saya pindahkan sebelah sini dan ini dihapus. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi dia lebih tebal. Kita bisa menggunakan, terserah kita mau ketebalannya berapa piksel. Misal kita coba yang 2 atau 3 piksel di sebelah sini. Kita coba 2 piksel. Maka yang terjadi dia lebih tipis. Nah, seperti ini. Yaitu kita bisa terserah mau warnanya apa saja sesuai keinginan kita. Misalnya di sini saya ganti warna hitam, maka ini juga akan mengikuti. Oke teman-teman, saya juga ada satu tag yang menurut saya unik karena kita bisa membuat tulisan yang kita inginkan ini berjalan, dan itu bisa dengan tag marquee seperti ini. Marquee dengan arah direction, kita mau dia berjalan dari arah mana, kanan ke kiri kah atau kiri ke kanan. Di sini misalnya saya ambil contoh kanan, jadi nanti tulisannya berjalan dari arah kanan ke kiri. Sini right, dan untuk tag tutupnya di bawah sini, supaya kita tahu bahwa yang ingin dijalankan tulisannya adalah yang ini, hanya yang ini saja. Kita coba simpan. Nah, seperti ini. Oke. Oh, maaf tadi untuk arahnya, kalau misalnya kita tulisnya right, berarti ini arah tujuannya. Kalau kita tuliskan left, berarti dia akan kebalikannya. Dia akan dari kanan ke kiri karena arah tujuannya adalah ke kiri. Mungkin tadi saya ada salah menjelaskan. Oke, seperti ini. Dan teman-teman juga bisa mengganti warna tulisannya. Misalkan saya tidak mau warna tulisannya nih hitam, saya mau warna kuning misalkan. Nah, itu bisa ditambahkan tag font. Tapi coba kita tes dulu. Font color. Misalkan saya ingin warna merah. Kita lihat bisa atau tidak ya. Oke, seperti itu ya. Contoh pewarnaannya. Misalkan kita ingin warnanya jadi kuning dan lain sebagainya, kita coba di tulisan yang berikut ini. Kita coba warna kuning. Oke, ternyata semua terikut karena kita belum menutup tag fontnya di sini. Nah, seperti itu. Dan kenapa tadi di sini saya tidak menutup? Karena ini sudah ada batasnya, yang marquee juga hanya sebelah sini, jadi dia hanya mengakses tulisan yang ini. Gitu. Kita bisa mencoba dengan warna tulisan yang lain dan bisa juga dengan ukurannya, terserah kita. Kita misalnya ingin size-nya, font size-nya lebih besar ya. Kita coba di sebelah sini.
jadi warna biru di bawah ini ya. Kemudian kita ingin agar supaya ukuran dari tulisannya ini bisa lebih besar, itu kita bisa menambahkan size, misalkan di sini 5. Kita lihat bagaimana perubahan tulisannya. Nah, dia akan lebih besar. Jadi kita bisa menggunakan font size, penambahan size, kemudian color jika ingin warna dan ukuran tulisan kita berbeda. Kemudian bisa tambahkan style untuk style border, dan ada background, dan juga ada marquee yang tadi saya jelaskan. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai tag dasar HTML. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba. Saya akan melanjutkan di video berikutnya mengenai tag form dan juga tag link. Jadi jangan lupa untuk menunggu video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komentar jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Mohon maaf karena saya juga baru belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.